Ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan secara jujur dalam hubungan manusia. Semakin keras seseorang berusaha untuk disukai, semakin kecil kemungkinan ia benar-benar diinginkan. Ini bukan karena dia kurang baik, bukan karena dia tidak cukup menarik, tetapi karena energi di balik pengejaran itu sendiri. Saat seorang pria mengejar dengan penuh kecemasan, dia tanpa sadar mengatakan, "Aku butuh kamu agar merasa utuh." Dan disitulah daya tarik mulai runtuh. Manusia, terutama dalam dinamika emosional, tidak tertarik pada kebutuhan. Kita tertarik pada kelengkapan. Kita tertarik pada seseorang yang berdiri dengan kakinya sendiri, yang tidak runtuh hanya karena tidak diperhatikan. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu sudah mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat sulit dipraktikkan. Jangan meletakkan nilai dirimu di tangan orang lain. Begitu kamu menggantungkan harga dirimu pada respon seseorang, kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan ketika kendali itu hilang, ketenangan pun ikut menghilang. Wanita tidak membaca niatmu dari kata-kata. Mereka membaca energimu. Mereka merasakan apakah kamu sedang hadir atau sedang berharap. Ada perbedaan besar antara "aku ingin mengenalmu" dan "tolong jangan tinggalkan aku." Dan meskipun kalimatnya bisa sama, getarannya tidak pernah bisa disembunyikan. Pria yang mengejar dengan rasa takut memancarkan sinyal yang sangat jelas. "Hidupku tidak utuh tanpamu." Itu bukan romantis. Itu berat. Di sisi lain, pria yang berhenti mengejar bukan berarti dia tidak peduli. Dia berhenti karena dia tidak lagi memohon untuk diakui. Dia hadir, tapi tidak menggantungkan dirinya. Dia tertarik, tapi tidak kehilangan dirinya. Dan justru, disitulah magnetisme lahir. Bukan karena dia bermain jual mahal, tapi karena dia tidak sedang menjual dirinya sama sekali. Stoikisme menyebut ini sebagai kebebasan batin. Ketika kamu tidak lagi terguncang oleh apakah seseorang memilihmu atau tidak, kamu menjadi stabil, kamu menjadi tenang. Dan ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling langka di dunia, yang penuh dengan orang haus validasi. Saat kamu tenang, kamu tidak reaktif, kamu tidak terburu-buru, kamu tidak menekan. Kamu membiarkan sesuatu tumbuh atau mati dengan sendirinya. Ironisnya, justru disitulah banyak orang mulai merasa tertarik. Karena ketertarikan sejati tidak tumbuh dari tekanan, ia tumbuh dari ruang. Dari jarak yang cukup untuk merasa aman dan cukup dekat untuk merasa hidup. Pria yang terus mengejar tidak memberi ruang. Dia memadatkan segalanya dengan kecemasan. Tapi pria yang berdiri tegak di hidupnya sendiri memberi ruang. Dia tidak memaksa hasil. Dia membiarkan orang lain memilihnya, bukan karena takut kehilangan, tapi karena memang ingin hadir. Dan disitulah paradoks itu bekerja. Saat kamu tidak lagi mencoba untuk terlihat penting, kamu mulai terlihat bernilai. Saat kamu tidak lagi berusaha untuk dimiliki, kamu mulai diinginkan. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu berubah menjadi utuh. Kamu tidak lagi datang dari kekosongan, tapi dari kelimpahan. Orang yang utuh tidak memohon untuk dicintai. Dia membuka pintu dan berkata, "Inilah aku." Jika seseorang masuk, dia menyambut. Jika seseorang pergi, dia tetap berdiri. Sikap seperti ini jarang. Dan justru karena jarang Eaturosa kuat. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang takut kehilangan mereka. Mereka tertarik pada pria yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, ketika kamu benar-benar tidak lagi mengejar untuk menutup kekosongan, dunia mulai meresponsmu dengan cara yang aneh. Orang-orang mulai lebih memperhatikan. Bukan karena kamu berteriak lebih keras, tetapi karena kamu tidak lagi berteriak sama sekali. Kamu menjadi tenang di tengah keramaian, dan ketenangan selalu mencolok. Inilah paradoks ketertarikan yang tidak pernah diajarkan di film atau lagu cinta, bahwa untuk benar-benar diinginkan, kamu harus siap tidak dipilih. Bahwa untuk dicintai dengan tulus, kamu harus terlebih dulu berdiri tanpa cinta siapapun. Dan ketika kamu berhenti mengejar untuk mengisi dirimu, kamu justru menjadi seseorang yang ingin diisi oleh dunia. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa ketika seseorang memasuki ruangan. Bukan wajahnya, bukan bajunya, bukan juga cara bicaranya. Itu adalah energi. Dan energi itu selalu mengungkapkan satu hal paling penting tentang seseorang. Apakah dia datang dari kekosongan atau dari keutuhan? Inilah yang sering tidak disadari banyak pria ketika mereka mencoba menarik perhatian wanita. Mereka berpikir daya tarik berasal dari usaha, dari kata-kata manis, dari sikap mengejar. Padahal, yang benar-benar menentukan adalah apakah mereka berdiri di atas dirinya sendiri atau sedang mencari seseorang untuk menambal kekosongan di dalamnya. Orang
Yang utuh tidak datang dengan kebutuhan untuk diselamatkan. Dia datang dengan keberadaan. Dia tidak ingin diisi, karena dia sudah penuh. Dan itulah mengapa kehadirannya terasa ringan. Tidak ada tekanan di dalamnya. Tidak ada rasa harus. Dia bisa tertarik tanpa melekat. Dia bisa peduli tanpa kehilangan pusat dirinya. Stoikisme menyebut ini sebagai kemandirian batin. Keadaan di mana kebahagiaanmu tidak tergantung pada siapapun di luar dirimu. Dan di dunia yang penuh dengan orang yang haus perhatian, energi seperti ini terasa hampir langka. Wanita merasakan ini dengan sangat tajam. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi tubuh dan intuisi mereka tahu. Saat seorang pria datang dengan kebutuhan yang tersembunyi, ada getaran kecil yang berkata, dia ingin sesuatu dariku, dan itu terasa berat. Tapi saat seorang pria datang sebagai seseorang yang sudah utuh, getarannya berbeda. Tidak ada tuntutan, tidak ada kecemasan, tidak ada tekanan emosional yang harus ditanggung. Hanya kehadiran yang tenang, dan ketenangan seperti itu terasa aman. Pria yang utuh tidak tergesa-gesa untuk dimiliki atau untuk memiliki. Dia tidak panik jika tidak dibalas. Dia tidak runtuh jika tidak dipilih. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia tidak menggantungkan harga dirinya pada satu hasil. Dia tahu siapa dia, kemana dia pergi, dan apa yang dia bangun dalam hidupnya. Perempuan tidak tertarik pada pria yang selalu tersedia. Mereka tertarik pada pria yang hidupnya sudah penuh. Sehingga jika mereka masuk sebagai pilihan, bukan sebagai penyelamat. Inilah perbedaan besar antara perhatian dan daya tarik. Perhatian bisa dibeli dengan usaha. Daya tarik lahir dari keadaan batin. Pria yang mengejar mungkin mendapatkan respon. Tapi pria yang utuh menciptakan rasa penasaran. Ada sesuatu tentang orang yang tidak butuh, yang membuat orang lain ingin mendekat. Bukan karena mereka dikejar, tetapi karena mereka merasa ada sesuatu yang stabil di sini. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan untuk menjadi tidak tergantung. Dan justru disitulah kehangatan sejati lahir. Karena ketika kamu tidak butuh seseorang untuk menambah lukamu, kamu bisa mencintai tanpa menekan. Kamu bisa hadir tanpa menuntut. Kamu bisa memberi tanpa takut kehilangan. Itu adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Dan secara tidak sadar, itulah yang paling menarik. Ketika seorang pria hidup dalam keutuhan, wanita tidak merasa harus menenangkan egonya. Mereka tidak merasa harus menjaga emosinya. Mereka merasa bisa bernapas. Dan rasa aman emosional adalah salah satu afrodisiak paling kuat yang ada. Bukan kegembiraan berlebihan, bukan drama, tetapi perasaan bahwa seseorang berdiri kokoh di hadapanmu, tidak goyah oleh penolakan, tidak mabuk oleh penerimaan. Ironisnya, banyak pria mengira mereka harus melakukan lebih untuk menarik perhatian. Padahal yang sering dibutuhkan hanyalah menjadi lebih utuh. Mengisi hidup mereka dengan tujuan, dengan disiplin, dengan pertumbuhan, dengan arah. Ketika hidupmu penuh, kamu tidak datang dengan tangan kosong. Kamu datang dengan dunia, dan dunia itu terasa menarik bagi siapapun yang melihatnya. Itulah mengapa pria yang tidak mengejar, seringkali justru dikejar. Bukan karena dia bermain permainan, tetapi karena dia tidak sedang bermain apapun. Dia sibuk menjalani hidupnya. Dan orang yang benar-benar hidup selalu menarik bagi mereka yang masih mencari arti. Ada satu momen sunyi dalam hidup setiap pria yang mengubah segalanya. Momen ketika dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dia jelaskan. Tidak ada lagi yang perlu dia buktikan. Tidak ada lagi yang perlu dia kejar hanya agar diakui. Di titik itu, sesuatu di dalam dirinya berhenti berisik. Dan justru disitulah kekuatan sejati mulai terdengar. Banyak pria menghabiskan sebagian besar hidup. Mereka berusaha terlihat cukup menarik, cukup pintar, cukup kuat, cukup layak dipilih. Mereka berbicara terlalu banyak, memberi terlalu banyak, berusaha terlalu keras. Tapi di balik semua itu, ada satu pesan tersembunyi yang selalu sama. Tolong, lihat aku. Dan sayangnya, dunia jarang menghormati seseorang yang memohon untuk dilihat. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan naluri manusia. Ia berkata, nilai dirimu tidak meningkat karena orang lain mengakuinya. Nilaimu ada karena kamu ada. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu berhenti menjual dirimu. Kamu berhenti menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang tidak berniat mendengarkan. Kamu berhenti mengejar persetujuan. Dan sebagai gantinya, kamu berdiri dalam keheningan yang kokoh. Wanita sangat peka terhadap ini. Mereka bisa merasakan kapan seorang pria berbicara dari kekuatan dan kapan dia berbicara dari ketakutan. Pria yang terus membuktikan diri selalu terdengar seperti sedang meminta izin untuk ada. Sementara pria yang berhenti membuktikan diri terdengar seperti seseorang yang sudah memberi izin itu
pada dirinya sendiri. Dan perbedaan itu terasa dalam setiap kata, setiap jeda, setiap tatapan. Diam yang datang dari keutuhan berbeda dengan diam yang datang dari ketakutan. Diam yang pertama terasa hangat dan stabil. Diam yang kedua terasa canggung dan tegang. Ketika kamu berhenti membuktikan diri, diam kamu berubah. Ia tidak lagi kosong. Ia penuh dengan keyakinan yang tidak perlu diucapkan. Dan justru karena itu, orang mulai mendengarkanmu. Bahkan ketika kamu tidak berkata apa-apa. Ada magnetisme aneh pada seseorang yang tidak lagi berusaha meyakinkan dunia tentang nilainya. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak berdebat tentang siapa dia. Dia hanya hidup, dan dunia mulai menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Wanita, secara khusus, merasakan ini sebagai misteri. Bukan misteri yang dibuat-buat, tetapi misteri yang lahir dari kedalaman. Dari seseorang yang tidak bocor keluar, karena dia sudah penuh di dalam. Ketika kamu berhenti membuktikan diri, kamu berhenti memberikan kekuatanmu kepada reaksi orang lain. Jika mereka tertarik, kamu menghargainya. Jika mereka tidak, kamu tidak runtuh. Dan kebebasan ini terasa sangat kuat. Tidak ada lagi energi putus asa. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memikat. Hanya keberadaan yang jujur. Ironisnya, justru saat kamu tidak lagi mencoba terlihat berharga, kamu mulai terlihat mahal. Seperti sesuatu yang tidak dijual di etalase, tetapi hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar melihat. Kamu tidak lagi berteriak tentang siapa dirimu. Kamu membiarkan hidupmu yang berbicara. Dan hidup yang dijalani dengan penuh arah selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak pria takut jika mereka berhenti berusaha. Mereka akan dilupakan. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Saat kamu berhenti membuktikan diri, kamu berhenti menjadi satu dari banyak. Kamu menjadi seseorang yang berdiri sendiri. Dan orang selalu tertarik pada sesuatu yang berdiri sendiri. Disitulah daya tarik sejati lahir. Bukan dari usaha keras untuk disukai, tetapi dari keberanian untuk tidak membutuhkan persetujuan. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu menjadi bebas. Dan kebebasan selalu terasa menarik bagi mereka yang masih terikat. Ada sesuatu yang terjadi di dalam psikologi. Wanita ketika mereka berada di dekat seorang pria yang benar-benar tenang. Bukan tenang yang dibuat-buat, bukan diam karena takut salah bicara. Tapi ketenangan yang lahir dari seseorang yang tidak sedang berperang dengan dirinya sendiri. Di dunia yang penuh kebisingan emosional, ketenangan seperti ini terasa asing. Dan justru karena itu, terasa sangat kuat. Banyak pria mengira mereka harus menjadi lebih lucu, lebih berani, lebih memikat, lebih agresif untuk menarik perhatian. Padahal yang sering dicari oleh jiwa manusia, terutama jiwa wanita, bukan stimulasi, tapi stabilitas. Otak wanita secara biologis dan emosional selalu memindai. Apakah orang ini aman? Apakah dia konsisten? Apakah dia bisa diandalkan? Dan ketenangan adalah sinyal paling jujur dari semua itu. Orang yang tidak tenang biasanya sedang tidak berdamai dengan sesuatu di dalam dirinya. Dan kegelisahan selalu bocor keluar. Bahkan ketika disembunyikan dengan senyum atau rayuan, pria yang tenang tidak bereaksi berlebihan. Dia tidak panik ketika diabaikan. Dia tidak euforia ketika diperhatikan. Dia hadir dalam ritme yang stabil. Dan ini menciptakan perasaan yang sangat penting bagi wanita. Rasa aman. Bukan hanya aman secara fisik, tapi aman secara emosional. Mereka tidak merasa harus mengatur suasana hatinya. Mereka tidak merasa harus menibuk-nibuk. Apakah satu pesan akan membuatnya marah atau menjauh? Semuanya terasa bisa diprediksi. Dan justru itu yang menenangkan sistem saraf. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang harus membedakan apa yang berada dalam kendalinya dan apa yang tidak. Pria yang benar-benar hidup dengan prinsip ini menjadi tenang secara alami. Dia tidak menggantungkan suasana hatinya pada respon orang lain. Dia tidak membiarkan penolakan menghancurkan harga dirinya. Dan ketika seorang wanita berada di dekat pria seperti ini, dia merasakan sebuah ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengelola emosi orang lain. Ada kesalahpahaman besar bahwa wanita tertarik pada drama dan gejolak. Yang sebenarnya mereka tertarik adalah kedalaman, dan kedalaman selalu tenang. Seperti laut yang dalam, permukaannya bisa beriak, tapi bagian terdalamnya diam dan stabil. Pria yang tenang membawa kedalaman seperti itu. Dia tidak perlu membuktikan siapa dirinya. Dia tidak perlu mendominasi ruangan. Dia hanya hadir, dan kehadiran yang penuh selalu lebih terasa daripada suara yang paling keras. Ketika seorang pria tidak mengejar, tidak memaksa, tidak menekan, wanita mulai merasakan sesuatu yang halus,
kebebasan. Mereka tidak merasa dipeluk oleh kebutuhan. Mereka tidak merasa sedang dijadikan penopang ego seseorang. Mereka merasa dipilih, bukan diminta. Dan perasaan dipilih jauh lebih menarik daripada perasaan dibutuhkan. Tenang bukan berarti pasif. Tenang berarti terpusat. Seorang pria yang terpusat tahu kemana hidupnya pergi. Dia punya arah. Dan arah ini terasa dalam caranya berjalan, berbicara, dan memandang. Wanita merasakan ini sebagai kekuatan yang tidak agresif. Kekuatan yang tidak perlu mengintimidasi karena ia sudah kokoh. Ironisnya, banyak pria kehilangan daya tarik justru karena mereka terlalu berusaha. Mereka terlalu ingin. Mereka terlalu takut kehilangan. Dan ketakutan selalu mengganggu ketenangan. Saat ketenangan hilang, yang tersisa hanyalah kegelisahan yang menuntut. Tapi pria yang tenang tidak menuntut. Dia mengundang. Dia tidak mengejar. Dia membuka ruang. Dan di ruang itulah ketertarikan tumbuh. Bukan sebagai reaksi terhadap tekanan, tetapi sebagai respons terhadap rasa aman dan kedalaman. Inilah mengapa dalam diam seorang pria yang tenang seringkali lebih banyak hal terjadi daripada dalam ribuan kata pria yang gelisah. Ada satu ketakutan yang diam-diam menggerakkan sebagian besar perilaku manusia dalam hubungan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak dipilih, takut tidak cukup. Dan justru ketakutan inilah yang tanpa disadari membuat seseorang kehilangan daya tariknya. Karena ketika kamu takut kehilangan, kamu mulai mengecil. Kamu mulai menyesuaikan diri secara berlebihan. Kamu mulai menukar keaslianmu dengan harapan untuk dipertahankan. Pria yang takut kehilangan akan melakukan apa saja agar tetap dipilih. Dia menahan pendapatnya. Dia mengabaikan batasnya. Dia mengorbankan harga dirinya. Dari luar mungkin terlihat seperti pengorbanan cinta. Tetapi dari dalam, itu adalah ketakutan yang menyamar. Dan ketakutan selalu memiliki aroma tertentu. Ia membuat energi seseorang menjadi tidak stabil. Wanita merasakannya. Bahkan ketika mereka tidak bisa menjelaskannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan bertahan atau pergi. Yang bisa kita kendalikan adalah siapa kita saat itu terjadi. Pria yang benar-benar memahami ini berhenti bernegosiasi dengan dirinya sendiri demi disukai. Dia tahu bahwa kehilangan seseorang mungkin menyakitkan, tapi kehilangan dirinya sendiri jauh lebih mahal. Dan dari pemahaman ini, lahirlah sebuah ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang. Ketika kamu tidak takut kehilangan, sikapmu berubah. Kamu tidak lagi berbicara untuk menyenangkan. Kamu berbicara untuk jujur. Kamu tidak lagi hadir untuk dipertahankan. Kamu hadir karena kamu memilih. Dan pergeseran kecil ini mengubah segalanya. Wanita tidak merasa sedang memegang kendali atas harga dirimu. Mereka tidak merasa kamu bergantung pada mereka untuk merasa berharga. Dan justru karena itu, mereka merasa lebih tertarik. Ada paradoks yang aneh dalam dinamika emosional manusia. Orang lebih tertarik pada mereka yang siap pergi daripada mereka yang memohon untuk tinggal. Bukan karena manusia kejam, tetapi karena keutuhan terasa lebih aman daripada kebutuhan. Pria yang siap kehilangan memancarkan pesan tak terlihat. Hidupku akan tetap berjalan, dengan atau tanpamu. Itu bukan ancaman. Itu adalah kenyataan yang tenang. Dan kenyataan seperti itu terasa kuat. Tidak takut kehilangan bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya. Itu berarti kamu peduli tanpa menggenggam. Kamu mencintai tanpa mengikat. Kamu hadir tanpa menekan. Dan bentuk cinta seperti ini terasa jauh lebih dalam dan jauh lebih menarik daripada cinta yang dipenuhi kecemasan. Wanita tidak tertarik pada pria yang takut ditinggalkan. Karena ketakutan itu membuat mereka harus menjadi penopang emosional. Mereka harus menjaga, menenangkan, memastikan pria itu tidak runtuh. Tapi wanita tertarik pada pria yang berdiri tegak, meski sendirian. Karena di dekat pria seperti itu, mereka bisa bersandar tanpa merasa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Ironisnya, saat kamu benar-benar siap kehilangan, kamu berhenti kehilangan. Karena kamu berhenti memancarkan rasa takut. Kamu memancarkan kebebasan. Dan kebebasan adalah salah satu energi paling menarik di dunia. Bukan kebebasan untuk lari, tetapi kebebasan untuk memilih. Pria yang tidak takut kehilangan tidak mengejar. Dia membuka pintu. Jika seseorang masuk, dia menyambut. Jika seseorang pergi, dia tetap berdiri. Dan di dunia yang penuh dengan orang yang menggenggam terlalu erat, seseorang yang memegang dengan ringan selalu terasa berbeda. Itulah mengapa kamu mulai diinginkan saat kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu tidak lagi datang sebagai seseorang yang membutuhkan, tetapi sebagai seseorang yang utuh. Dan keutuhan selalu menarik. Di dunia yang penuh dengan suara, orang yang paling menarik
seringkali bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling sedikit membutuhkan untuk bicara. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba untuk menjelaskan dirinya, mempromosikan dirinya, dan meyakinkan dunia bahwa mereka layak diperhatikan. Tapi justru di tengah kebisingan inilah, diam menjadi sesuatu yang langka, dan yang langka selalu terasa berharga. Banyak pria berpikir bahwa untuk menarik seorang wanita, mereka harus berkata sesuatu yang cerdas, romantis, atau mengesankan. Mereka mengira daya tarik lahir dari kalimat yang tepat. Padahal yang lebih kuat dari kata-kata adalah keadaan batin di baliknya. Ketika seorang pria berbicara karena ingin memikat, ada ketegangan di dalam suaranya. Ada keinginan yang mendorong. Ada rasa takut yang ingin disembunyikan. Dan semua itu bocor. Meskipun kata-katanya terdengar indah. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang yang menguasai dirinya tidak tergesa-gesa untuk bereaksi. Dia berbicara seperlunya, bertindak seperlunya, dan tidak menjual dirinya kepada dunia. Pria yang diam karena dia tenang berbeda dengan pria yang diam karena tidak tahu harus berkata apa. Yang pertama, memancarkan kehadiran. Yang kedua, memancarkan kecanggungan. Wanita bisa merasakan perbedaannya dengan sangat jelas. Diam yang datang dari keutuhan menciptakan ruang. Dan ruang adalah tempat di mana ketertarikan tumbuh. Ketika kamu tidak mengisi setiap jeda dengan kata-kata, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasakanmu, bukan hanya mendengarmu. Dalam diam yang tenang, ada kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Dan kedalaman selalu menarik. Rayuan seringkali terdengar seperti permohonan yang dihias. Lihat aku, pilih aku bisa membuatmu bahagia. Tapi diam yang kuat berkata sesuatu yang jauh lebih halus. Aku baik-baik saja, tanpa harus meyakinkanmu. Dan kalimat tak terucap ini jauh lebih menggugah daripada puisi apapun. Karena di dalamnya ada kebebasan. Dan kebebasan terasa seksi. Wanita tidak jatuh cinta pada kata-kata. Mereka jatuh cinta pada perasaan yang muncul ketika berada di dekat seseorang. Pria yang terus merayu menciptakan perasaan ditekan. Pria yang tenang menciptakan perasaan aman. Dan rasa aman adalah fondasi dari ketertarikan yang dalam. Ada keindahan dalam seseorang yang tidak terburu-buru untuk dikenal. Dia tidak membuka semua kartunya di awal. Bukan karena dia menyembunyikan sesuatu, tetapi karena dia menghormati proses. Stoikisme menyebut ini sebagai kesabaran batin. Kamu tidak memaksa hasil. Kamu membiarkan sesuatu berkembang dengan ritmenya sendiri. Dan ritme yang alami selalu terasa lebih menyenangkan daripada sesuatu yang dipaksakan. Ironisnya, ketika kamu berhenti mencoba terdengar menarik, kamu mulai terasa menarik. Ketika kamu berhenti mengejar dengan kata-kata, kamu mulai mengundang dengan kehadiran. Diam menjadi seperti magnet. Bukan magnet yang berisi, tapi magnet yang bekerja dalam keheningan. Banyak pria takut jika mereka tidak banyak bicara. Mereka akan dilupakan, tapi kenyataannya, orang yang paling diingat seringkali bukan yang paling banyak berkata, tetapi yang paling dalam terasa. Dan perasaan selalu lahir dari energi, bukan dari kalimat. Disitulah letak kekuatan diam. Ia tidak berusaha memikat. Ia hanya ada. Dan keberadaan yang utuh selalu lebih kuat daripada rayuan yang paling indah. Ada sesuatu yang berbeda pada pria yang tidak mengejar. Bukan karena dia tidak tertarik, tetapi karena hidupnya tidak berputar di sekitar siapapun selain dirinya sendiri dan tujuannya. Di dunia yang dipenuhi orang-orang yang berlari mengejar perhatian, pria yang berjalan dengan arah terasa mencolok. Bukan karena dia berisik, tetapi karena dia tahu kemana dia pergi. Kebanyakan pria mengejar karena mereka tidak punya sesuatu yang lebih besar untuk dituju. Ketika hidup terasa kosong, seseorang akan mencari orang lain untuk mengisinya. Dan itulah awal dari ketergantungan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang paling kuat adalah mereka yang memiliki tujuan internal. Mereka yang bangun setiap pagi dengan sesuatu yang harus dikerjakan, bukan seseorang yang harus diamankan. Pria yang memiliki arah tidak bangun dengan pikiran, bagaimana caraku membuat dia memilihku? Dia bangun dengan pikiran, apa yang harus aku bangun hari ini? Perbedaan ini terlihat kecil, tapi getarannya sangat besar. Energi seorang pria yang hidupnya terarah terasa seperti arus yang stabil. Dan wanita, seperti semua manusia, secara naluriah tertarik pada stabilitas. Ketika seorang pria tidak mengejar, bukan berarti dia pasif. Dia aktif, tapi pada hal yang benar, dia menginvestasikan waktu dan energinya pada pertumbuhan, pada visi, pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar reaksi emosional. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa penuh. Wanita merasakan bahwa dia tidak datang untuk mengambil, tetapi untuk berbagi. Dia tidak mencari seseorang untuk mengisi hidupnya. Karena hidupnya sudah berjalan,
Ada daya tarik yang muncul ketika seseorang tidak mudah teralihkan. Pria yang memiliki arah tidak berubah-ubah, tergantung siapa yang memperhatikannya. Dia tidak menyesuaikan nilai-nilainya agar disukai. Dia tidak mengecilkan dirinya agar muat di dunia orang lain. Dia membawa dunianya sendiri. Dan dunia yang kuat selalu menarik bagi siapapun yang melihatnya. Stoikisme menyebut ini sebagai hidup sesuai dengan prinsip. Ketika kamu hidup dari prinsip, kamu tidak mudah digoyahkan oleh persetujuan atau penolakan. Kamu tidak terseret oleh drama. Kamu tetap berada di jalurmu. Dan jalur yang jelas terasa seperti magnet bagi orang-orang yang masih tersesat. Wanita tidak tertarik pada pria yang hidupnya adalah ruang tunggu. Mereka tertarik pada pria yang hidupnya adalah perjalanan. Seseorang yang sedang bergerak, bertumbuh, membangun. Ketika seorang pria tidak mengejar, dia mengirimkan sinyal halus. Aku sedang sibuk menjalani hidupku. Jika kamu ingin bergabung, kamu dipersilakan. Tapi aku tidak akan berhenti berjalan, hanya agar kamu tidak pergi. Ironisnya, sikap inilah yang membuat orang ingin berhenti dan melihat. Karena di dunia yang penuh dengan orang yang meminta untuk dipilih, seseorang yang memilih jalannya sendiri terasa langka. Dan yang langka selalu menarik. Pria yang memiliki arah tidak merasa terancam oleh jarak. Dia tidak panik oleh keheningan. Dia tahu kemana dia pergi. Jadi dia tidak takut berjalan sendirian. Dan ketenangan ini terasa dalam caranya berbicara, bergerak, dan menatap. Wanita merasakan bahwa di dekat pria seperti ini, mereka tidak akan terseret ke dalam kekacauan. Mereka akan dibawa ke dalam sebuah perjalanan. Itulah mengapa pria yang tidak mengejar seringkali justru dikejar. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia peduli pada sesuatu yang lebih besar. Dan seseorang yang hidup untuk sesuatu yang lebih besar, selalu terasa layak untuk diikuti. Ada satu pola yang sering terjadi dalam hubungan manusia, meskipun jarang disadari. Orang-orang sering datang kembali bukan ketika kamu paling menginginkan mereka, tetapi ketika kamu sudah tidak lagi membutuhkan mereka. Ini terasa ironis, bahkan menyakitkan bagi sebagian orang. Tapi jika kamu melihatnya dari sudut pandang energi dan psikologi, semuanya menjadi masuk akal. Ketika kamu masih mengejar, masih berharap, masih menunggu, ada sesuatu yang berat di dalam kehadiranmu. Ada getaran bahwa hidupmu belum utuh tanpa orang itu. Dan beban ini, sekecil apapun, terasa oleh orang lain. Wanita, secara khusus, sangat peka terhadap perubahan energi. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi tubuh mereka merasakannya. Energi orang yang masih menunggu selalu terasa seperti tekanan. Stoikisme mengajarkan bahwa keterikatan adalah sumber penderitaan. Bukan karena mencintai itu salah, tetapi karena menggantungkan kedamaianmu pada hasil di luar kendalimu, membuatmu rapuh. Saat kamu benar-benar melepaskan, bukan dengan sikap dingin, tetapi dengan penerimaan yang dalam, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi memancarkan kebutuhan, kamu memancarkan ketenangan. Dan ketenangan ini terasa berbeda. Kamu tidak lagi mengirim pesan dengan kecemasan. Kamu tidak lagi menatap ponsel dengan harapan. Kamu tidak lagi mengatur kata-kata agar tidak ditinggalkan. Kamu mulai hidup lagi. Kamu tertawa lagi. Kamu bergerak lagi. Dan disitulah energi yang paling menarik muncul. Energi orang yang kembali ke dirinya sendiri. Ironisnya, ketika seseorang merasakan bahwa kamu tidak lagi bergantung pada mereka, mereka mulai merasakan kehilangan. Bukan karena kamu menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi memerlukan. Dan bagi banyak orang, merasa tidak lagi dibutuhkan bisa lebih menyakitkan daripada kehilangan secara fisik. Ego mulai bertanya, apakah aku masih penting? Wanita yang sebelumnya menjauh seringkali mulai mendekat, bukan karena kamu berubah menjadi lebih mengejar, tetapi karena kamu berhenti mengejar. Kamu tidak lagi memberikan mereka pusat emosional hidupmu. Dan ketika pusat itu kembali ke dirimu, kamu menjadi utuh. Keutuhan ini terasa seperti ruang yang sebelumnya tidak ada. Stoikisme menyebut ini sebagai kembali pada diri. Ketika kamu tidak lagi menggantungkan makna hidupmu pada satu orang, kamu menjadi bebas. Dan kebebasan itu terasa seperti udara segar bagi siapapun yang berada di dekatmu. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya kehadiran. Itulah mengapa banyak orang datang saat kamu sudah tenang. Bukan karena kamu memanggil mereka, tetapi karena kamu berhenti memanggil siapapun. Dalam keheningan itu, kamu menjadi sulit dibaca, sulit ditebak, dan secara aneh, sulit dilupakan. Kamu tidak lagi tersedia secara emosional untuk dimanipulasi, dan itu membuatmu terlihat berharga. Banyak orang salah mengira ini sebagai permainan tarik ulur. Tapi, ini bukan permainan. Ini adalah konsekuensi alami dari seseorang yang berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain.
Ketika kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi bocor. Dan apa yang tidak bocor selalu terlihat lebih penuh. Pada akhirnya, mereka datang bukan karena kamu mengubah mereka, tetapi karena kamu mengubah dirimu. Kamu kembali ke pusatmu. Kamu menjadi tenang. Dan ketenangan adalah panggilan paling kuat yang tidak pernah diucapkan. Banyak pria takut dianggap sulit didekati. Mereka takut terlihat dingin, jauh, atau tidak peduli. Padahal seringkali yang sebenarnya terjadi bukanlah kamu sulit didekati, tetapi kamu tidak mudah dimiliki. Dan di dunia yang terbiasa dengan akses instan, sesuatu yang tidak bisa dimiliki dengan cepat selalu terasa berharga. Ada perbedaan besar antara keterbukaan dan ketersediaan tanpa batas. Pria yang utuh bisa ramah, bisa hangat, bisa tertarik, tapi dia tidak mengorbankan dirinya hanya agar diterima. Dia tidak menurunkan standar hanya agar tidak sendirian. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri bukan sesuatu yang dinegosiasikan. Ia dijaga, bukan ditukar dengan kenyamanan sementara. Wanita merasakan ini sebagai batas yang sehat. Mereka tahu kapan seorang pria membuka pintu dan kapan dia menjaga rumahnya. Pria yang terlalu mudah dimiliki tidak memberi ruang bagi rasa penasaran. Tidak ada proses, tidak ada perjalanan. Semuanya langsung tersedia. Dan apa yang langsung tersedia jarang dihargai. Ketika kamu tidak mudah dimiliki, kamu tidak sedang bermain keras untuk didapatkan. Kamu sedang hidup sesuai dengan nilaimu. Kamu tidak mengizinkan siapapun masuk ke hidupmu tanpa membawa rasa hormat, konsistensi, dan kehadiran yang nyata. Dan justru karena itu, kehadiranmu terasa bermakna. Kamu tidak menjadi salah satu dari banyak. Kamu menjadi pilihan yang harus dipertimbangkan. Banyak pria mengira jika mereka terlalu tegas pada batasnya, mereka akan kehilangan kesempatan. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Batas menciptakan rasa aman. Ketika seorang wanita tahu bahwa kamu tidak akan berubah hanya untuk menyenangkan, dia tahu bahwa jika kamu memilihnya, pilihan itu nyata. Bukan karena takut kehilangan, tetapi karena memang ingin. Stoikisme berbicara tentang hidup sesuai dengan prinsip, bukan sesuai dengan reaksi orang lain. Pria yang hidup seperti ini tidak goyah oleh penolakan. Dia tidak runtuh karena tidak dipilih. Dan ketenangan ini terasa seperti kekuatan yang sunyi. Wanita merasakan bahwa di dekat pria seperti ini, mereka tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang akan menuntut atau mengikat. Mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang berdiri kokoh. Tidak mudah dimiliki bukan berarti tidak tersedia secara emosional. Itu berarti kamu tidak memberikan dirimu kepada siapapun yang belum menunjukkan bahwa mereka layak berada di sana. Kamu tidak mempersingkat proses hanya agar tidak sendirian. Kamu menghormati dirimu cukup untuk menunggu kehadiran yang tepat. Ironisnya, ketika kamu tidak mudah dimiliki, kamu justru lebih mudah diinginkan karena kamu tidak memancarkan rasa putus asa. Kamu memancarkan pilihan. Kamu tidak berkata, siapapun boleh. Kamu berkata, yang tepat boleh. Dan itu membuat orang berhenti dan berpikir. Di dunia yang penuh dengan orang yang membuka diri tanpa batas, seseorang yang menjaga pintunya dengan tenang selalu terlihat berbeda. Bukan tertutup, tetapi selektif. Bukan dingin, tetapi sadar. Dan kesadaran diri selalu terasa menarik. Itulah makna sebenarnya dari tidak mudah dimiliki. Bukan tentang menjauhkan orang lain, tetapi tentang mendekatkan dirimu pada dirimu sendiri. Dan siapapun yang datang setelah itu, datang bukan karena kamu membutuhkan, tetapi karena kamu memilih. Ada satu titik sunyi dalam hidup seorang pria yang mengubah cara dunia meresponsnya. Titik ketika dia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa cukup. Bukan karena dia menutup hatinya, tetapi karena dia berhenti menaruh seluruh beban kebahagiaannya di tangan orang lain. Di titik itu, sesuatu yang halus tapi kuat berubah di dalam dirinya. Dan dunia, terutama dunia emosional di sekitarnya, merasakannya. Kebutuhan selalu membawa ketegangan. Ketika kamu membutuhkan seseorang untuk merasa bernilai, setiap pesan menjadi penentu suasana hati. Setiap balasan menjadi bukti, apakah kamu cukup atau tidak. Energi seperti ini terasa. Bahkan ketika kamu mencoba menyembunyikannya, ia bocor melalui nada bicara, melalui jeda, melalui cara kamu menunggu. Wanita sangat peka terhadap energi ini. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi tubuh mereka tahu kapan seseorang datang dengan kekosongan. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya sumber ketenangan sejati adalah kemandirian batin. Ketika kamu tidak menggantungkan makna hidupmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu menjadi stabil. Kamu tidak lagi naik turun mengikuti reaksi orang lain. Kamu tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang memilihmu.
Dan keteguhan seperti ini terasa seperti tanah yang kokoh di tengah dunia yang rapuh. Ironisnya, ketika kamu berhenti membutuhkan, kamu berhenti mengejar, kamu berhenti menekan, kamu berhenti meminta untuk dipilih. Kamu mulai hadir apa adanya, dan kehadiran yang tidak menuntut selalu terasa ringan. Wanita tidak merasa harus menjaga perasaanmu. Mereka tidak merasa harus memikul egomu. Mereka hanya merasakan ruang untuk bernapas. Di ruang itulah ketertarikan tumbuh. Bukan karena kamu memikat dengan kata-kata, tetapi karena kamu tidak lagi memohon dengan energi. Kamu tidak berkata, "Aku butuh kamu." Kamu berkata, tanpa suara, "Aku baik-baik saja." Dan kalimat tak terucap ini jauh lebih menggugah daripada janji apapun. Banyak pria takut bahwa jika mereka berhenti membutuhkan, mereka akan menjadi dingin. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kamu menjadi hangat tanpa lengket. Kamu peduli tanpa mengikat. Kamu mencintai tanpa menggenggam. Dan bentuk kehadiran seperti ini terasa dewasa dan aman. Wanita tidak tertarik pada pria yang hidupnya kosong dan ingin diisi. Mereka tertarik pada pria yang hidupnya penuh dan mengundang untuk dibagikan. Ketika kamu sudah memiliki dunia sendiri, seseorang yang masuk ke dalamnya tidak merasa seperti beban. Mereka merasa seperti tamu yang dihargai, dan perasaan dihargai selalu lebih menarik daripada perasaan dibutuhkan. Ada paradoks yang aneh, tapi konsisten dalam hubungan manusia. Semakin kamu tidak membutuhkan untuk dicintai, semakin mudah kamu dicintai, karena kamu tidak lagi datang dari rasa takut. Kamu datang dari pilihan. Kamu tidak lagi berkata, "Tinggallah agar aku tidak sendirian." Kamu berkata, "Tinggallah jika kamu ingin." Dan kebebasan untuk memilih selalu terasa jauh lebih indah daripada kewajiban untuk tinggal. Disitulah daya tarik sejati lahir. Bukan dari kekurangan, tetapi dari keutuhan. Bukan dari kebutuhan, tetapi dari keberadaan. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan, kamu tidak kehilangan cinta, kamu berhenti memaksa. Dan yang tidak dipaksa selalu menemukan jalannya sendiri menuju kamu.